Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen Reguler Sore. NIM saya 28920500047. Mata kuliah yang saya akan jelaskan yaitu Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam menentukan baik profitabilitas nilai investasi maupun kelayakan kredit. Laporan ini merupakan penyedia informasi yang kemudian diperlukan para investor maupun oleh kreditor dalam membantu menentukan prediksi baik jumlah, penetapan waktu, maupun ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi untuk yang pertama, kinerja masa lalu perusahaan dengan melakukan kajian terhadap pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Informasi keuangan perusahaan di masa lalu dan dapat dijadikan dasar dalam melakukan prediksi kinerja dari perusahaan tersebut di masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian mencapai arus kas masa depan. Informasi mengenai kondisi berbagai komponen laba seperti pendapatan, beban, dan kerugian. Memperlihatkan hubungan di antara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap risiko gagalnya perusahaan dalam meraih suatu tingkat arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi jumlah labanya. Metode akuntansi yang digunakan perusahaan jelas akan mempengaruhi laba yang dihasilkan. Sebagai contoh, perusahaan X memakai metode garis dipercepat untuk menghitung depresiasi dan aktifanya. Selanjutnya juga ada pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan dalam akuntansi. Banyak yang terdapat estimasi sehingga laba yang ada lebih bersifat relatif. Terus di laba rugi juga ada format laporan. Laba bersih terdiri dari transaksi, pendapatan, beban, dan keuntungan, serta kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan, income. Yang kedua ada beban-beban. Nah, di laba rugi juga ada komponen-komponen yang sangat membantu mengungkapkan penggunaannya dalam memahami performa keuangan untuk tahun berjalan dan berdasarkan sebuah basis untuk memprediksi hasil di masa depan. Komponen-komponen yang ada dalam laporan laba rugi umumnya adalah sebagai berikut. Ada banyak ya, ada 12. Yang pertama ada penjualan, kedua harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga laba kotor, yang keempat ada beban penjualan, yang kelima biaya administrasi, yang keenam pendapatan dan beban lain-lain, ketujuh laba operasional, yang ke-8 biaya pendanaan, yang ke-9 laba sebelum pajak, yang 10 pajak penghasilan, 11 dan 12 laba bersih, laba per lembar saham. Nah, pelaporan dalam laba dan rugi. Yang pertama ada laba kotor. Laba kotor diperoleh dari pengurangan harga pokok penjualan pada penjualan bersih. Penjualan bersih dapat diperoleh dengan mengurangi potongan dan penjualan retur dan pada penjualan. Kedua, laba dari aktivitas operasi. Laba dari aktivitas operasi diperoleh dengan mengurangkan beban penjualan, beban operasi dan juga beban
dan pendapatan lainnya pada laba kotor. Selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan. Dalam IFRS, perusahaan harus membedakan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Jadi, dalam laporan laba rugi, perusahaan harus memisahkan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Selanjutnya ada neraca. Nah, di sini ada kegunaan neraca sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghitung laju keuntungan. Kedua, mengevaluasi struktur modal. Ketiga, menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang. Keempat, menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, di sini di neraca juga ada keterbatasannya. Yang pertama, ada sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Akibatnya, informasi keuangan yang dapat dilaporkan di dalam neraca mempunyai reliabilitas tinggi, namun juga dapat menjadi ancaman sebab nilai wajar yang ada saat ini dan lebih relevan justru malah tidak dilaporkan. Yang kedua, menggunakan pertimbangan dan estimasi. Yang ketiga, beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam neraca. Yang pertama ada aktiva, kedua kewajiban, tiga ekuitas. Aktiva yaitu sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan dari sumber daya tersebut. Kedua kewajiban, itu menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu. Ketiga ekuitas, merupakan hasil dari semua aktiva, dikurangi dengan semua kewajiban. Nah, di sini ada subklasifikasi, yaitu ada aset dan equity dan liabilities. Bisa dilihat ya itu kolomnya. Oke. Selanjutnya ada aktiva tidak lancar. Umumnya terdiri atas investasi jangka panjang, yaitu ada investasi yang berbentuk sekuritas, kedua investasi yang berbentuk aktiva tetap berwujud, yang ketiga investasi yang dilakukan penyisihan dalam suatu dana khusus. Nah, di sini ada aktiva tak berwujud, cenderung tidak memiliki wujud yang jelas, tetapi berharga bagi perusahaan. Aktiva yang memiliki instrumen keuangan cenderung akan menghasilkan hak klaim agar di masa depan dapat menerima kas atau ekuivalen kas. Aktiva lainnya itu sangat bervariasi dalam prakteknya. Umumnya, pos yang tergabung dalam aktiva lainnya ini meliputi beban yang dibayar di muka berjangka panjang. Aktiva dalam dana khusus piutang tidak lancar, properti yang dipegang dan kemudian dijual, serta sekuuritas yang dibatasi ataupun kas restriktif. Selanjutnya ada yang terakhir, aktiva lancar. Yaitu aktiva lancar atau biasa disebut sebagai current asset, merupakan kas maupun aktiva lainnya yang diharapkan bisa dikonversi atau diubah menjadi kas, dijual kepada pihak lain ataupun dikonsumsi pada 1 tahun atau pada satu siklus operasi perusahaan. Hal itu bergantung pada yang mana kemudian bertahan paling lama. Nah, di sini ada kotaknya ya, ada item dan basis of valuation. Bisa dilihat ya. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang intermediate accounting bab 4 dan bab 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.